Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Marifah dari kelompok 20 dari EF 4708 dengan NIM 10301230043. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari progres tugas besar Alpro yang berjudul ECOF. Di sini ECOF adalah program yang menyediakan layanan untuk kafe dengan dua peran utama, yakni admin dan pelanggan. Di sini kami memiliki spesifikasi. Yang pertama, login. Terdapat pilihan login untuk pelanggan atau admin. Yang kedua, ada admin dapat mengubah menu, menambahkan item dan harga. Selanjutnya, admin dan pengguna dapat mencari menu melalui menu cari menu. Selanjutnya, pengguna dapat memasukkan nomor meja dengan jumlah meja yang telah ditentukan. Pengguna dapat melihat isi menu yang tersedia dan mengkonfirmasi apakah ada item yang ingin dipesan lagi, atau pengguna dapat memesan lebih dari satu menu. Pengguna dapat mengurutkan menu berdasarkan dari harga yang paling murah hingga yang paling mahal. Pengguna juga dapat mendapatkan total harga yang harus dibayarkan. Kemudian pengguna membayar, dan apabila uang pengguna lebih besar dari seharusnya dibayar, sistem akan mengeluarkan output berupa pengembalian. Yang pertama ada struktur. Struct di sini program menggunakan dua struct, yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya ada array. Program ini menggunakan dua array, yaitu max meja untuk jumlah meja dan nmax untuk menu yang ada. Dan sudah terisi untuk array nmax sejumlah 7 makanan dan 7 minuman. Yang kedua, ada main. Fungsi main berisi action di mana awal aplikasi berjalan dengan menu login, pengguna bisa memilih masuk sebagai admin ataupun pelanggan. Selanjutnya ada function admin. Di function admin ini, menu ketika user memilih login sebagai admin, di mana terdapat beberapa menu yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan user, seperti menambah menu, menghapus menu, mencari menu baik makanan ataupun minuman, dan exit di mana ketika pengguna admin ini akan kembali ke menu utama. Kemudian ada function tambah item. Fungsi ini dapat diakses user ketika memilih login sebagai admin. Dan di sini user dapat menambahkan item beserta harganya dengan apabila terdiri dari dua kata menggunakan tanda strip untuk spasi. Oke, perkenalkan, saya Ahmadiyatul Munawara dengan NIM 1030123004425. Sini saya akan menjelaskan tentang function hapus item. Function ini dapat menghapus item di menu yang sudah tersedia, dalam artian lain mengedit array yang sudah tersedia. Fungsi ini menggunakan look for untuk mencari item yang sesuai dalam daftar. Jika item ditemukan, maka item tersebut akan dihapus dari daftar. Jika item tidak ditemukan, maka akan dicetak pesan item tidak ditemukan. Selanjutnya, jika jenis item tidak valid, maka akan dicetak pesan jenis item tidak valid. Selanjutnya, function cari menu. Dalam function ini, user dapat mencari menu makanan, dan di function ini juga menggunakan binary sort. Untuk mengurutkan menu terlebih dahulu, fungsi pencarian nama makanan menerima dua parameter, nama makanan dan daftar makanan. Jika nama makanan tidak ada dalam daftar makanan, fungsi akan mengembalikan -1. Jika nama makanan ada dalam daftar makanan, fungsi akan mengembalikan indeks dari nama makanan dalam daftar makanan. Terus fungsi ini juga memiliki fungsi rekursif pencarian nama makanan yang memanggil dirinya sendiri dengan indeks yang berbeda dari daftar makanan. Function cari menu dalam function ini sama seperti function sebelumnya, hanya saja menu yang dicari adalah menu minuman yang sudah tersedia. Selanjutnya, function pelanggan. Function ini adalah function yang berjalan ketika user login sebagai pelanggan, dan di sini user memasukkan nomor meja berupa array dengan isi array 1 sampai 20.
Function menu pelanggan. Function ini berjalan ketika user telah memasukkan nomor meja yang valid, dan di sini terdapat beberapa menu yang user bisa akses seperti pesan makanan, minuman, cari menu, dan bayar. Function pesan. Dalam function ini, user dapat memilih pesanan mana yang ingin dipesan, dan ketika user ingin mengurutkan menu berdasarkan harga sebelum memesan, terdapat action berupa pertanyaan apakah user ingin mengurutkan menu atau tidak. Selanjutnya, function tampilan pesanan. Function ini dapat membuat menu tertampil di layar saat user memilih poin makanan atau minuman di function pelanggan. Oke, selanjutnya saya dan Fadila dengan NIM 1030123080. Di sini akan melanjutkan program kami buat. Lalu ada function mengurutkan harga makanan. Di sini function ini bertujuan untuk mengurutkan harga makanan dari yang paling murah ke yang mahal dengan kode seperti berikut. Lalu ada mengurutkan harga minuman. Di sini kami mengimplementasikan insertion short untuk mengurutkan harga minuman dari yang termurah menjadi yang termahal. Lalu ada lihat pesanan, di mana function lihat pesan ini tuh digunakan ketika user ingin mengetahui item apa saja yang sudah dipesan dan berapa jumlah harga yang harus dibayarkan. Lalu ada selesai dan bayar. Function bayar, di sini user diminta membayar sejumlah dengan pesanan yang user pesan. Di sini tetapi jumlah banyaknya pesanan dan apa saja yang dipesan, berapa harga keseluruhan. Ketika user membayar dengan jumlah uang yang lebih besar daripada total harga yang ditampilkan oleh program, maka program mengeluarkan kembalian. Itu untuk penjelasannya. Lalu ada implementasi untuk kodenya seperti berikut. Pertama, kita akan login sebagai admin. Admin bisa menambahkan item seperti menambahkan makanan. Yang nama item yang akan ditambahkan adalah siomay dengan harga 10.000. Item makanan berhasil ditambahkan. Lalu kita akan tambah item kembali dengan minuman. Contoh minuman yang akan ditambahkan adalah teh manis dengan harga 3.000. Lalu kita akan coba cari menu makanan yang sudah kita tambahkan tadi, itu siomay. Maka muncul siomay berserta harganya. Begitupun dengan minuman. Kalau kita exit dan kita akan masuk sebagai pelanggan. Di sini akan masukkan meja 1 sampai 20. Bila lebih dari 20, misal 21, maka meja tidak valid. Kita masukkan label 17. Di sini kita bisa misalkan satu makanan. Di sini ada daftar makanannya dan menanyakan urutkan menu atau tidak. Kita urutkan menu, maka menu akan terurut dari yang termurah ke yang termahal. Masukkan nomor makanan yang ingin dipesan. Memesan siomay itu nomor 2 dengan jumlah 1 porsi. Lalu ada minuman, sama seperti tadi, minuman bisa diurutkan. Kita urutkan dari yang termurah ke yang termahal. Lihat, menu yang akan dipesan adalah teh manis dengan jumlah 1. Lalu kita bisa cari makanan, cari menu makanan, cari menu siomay. Maka akan muncul siomay dengan beserta harganya. Begitu juga dengan minuman. Lalu ada lihat pesan. Lihat pesanan, di sini lihat pesanan akan muncul pesanan yang kita pesan itu siomay sebanyak 1 dan teh manis sebanyak 1 dengan total harga 13.000. Kita akan bayar. Misalkan masukkan uangnya sebesar 20.000, maka program mengembalikan kembalian sejumlah 7.000. Maka program selesai.